Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4666. Setelah itu, Charlie menatap Bess dan bertanya, pertanyaan yang baru saja kutanyakan padamu. Kamu belum menjawabku, anjing tua ini yang memintamu datang ke sini dengan pakaian seperti ini? Bess sedikit mengangguk, dan berkata dengan malu, aku tidak menyangka. Perusahaan akan memiliki persyaratan seperti itu setelah menandatangani kontrak. Tapi Tuan yang mengatakan bahwa kontrak saya adalah kontrak pialang penuh 10 tahun. Dan perusahaan telah membayar saya 1 juta HKD di muka. Saya harus menuruti aturan perusahaan. Jika tidak, perusahaan akan membekukan kontrak saya. Pada saat itu, saya tidak hanya tidak memiliki penghasilan, tetapi saya bahkan tidak akan dapat menemukan pekerjaan. Mengatakan bahwa air mata Bess terus jatuh, dan dia tersedak. Dan jika kontraknya dihentikan, saya harus membayar 20 kali lipat ganti rugi kelompok. Saya tidak bisa mengeluarkan begitu banyak uang, jadi saya hanya bisa mengikuti instruksi Tuan Yang. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, mengapa Anda membutuhkan jutaan ini? Apakah Anda mengalami masalah? Bess mengangguk dan berbisik, saya awalnya ingin melanjutkan belajar. Tapi ada beberapa masalah di rumah. Setelah beberapa kecelakaan, saya berhutang banyak, dan saya tidak mampu untuk melanjutkan studi saya. Omong-omong, dia menambahkan, saya awalnya berencana untuk mencari pekerjaan. Segera setelah lulus untuk mendapatkan subsidi. Di rumah, saya membantu orang tua saya melunasi hutang mereka sesegera mungkin, tetapi di luar dugaan. Saya bertemu Tuan yang di jalan di Tokyo, dan dia bilang dia bersedia mengontrak saya dan menjadikan saya penyanyi. Juga, dia juga menjanjikan uang pada saat itu. Biaya penandatanganan. Biaya penandatanganan ini cukup bagi saya untuk membantu keluarga saya menyelesaikan semua krisis, jadi saya menandatanganinya. Charlie terus bertanya, dia menandatangani kontrak pialang penuh 10 tahun Anda, hanya dengan 1 juta HKD? Bess buru-buru berkata, ya, tapi bagiku, 1 juta sudah banyak, aku tidak punya pilihan lain saat itu. Charlie mengangguk dan bertanya, jika Anda tidak perlu mempertimbangkan ganti rugi yang dilikuidasi atau utang keluarga. Apakah kamu lebih suka menjadi bintang atau melanjutkan sekolah? Bess berseru tanpa sadar, saya ingin terus pergi ke sekolah. Meskipun saya suka musik, saya tidak pernah ingin menjadi bintang. Setelah masuk di sini, saya juga tahu banyak cerita orang dalam yang tidak diketahui di industri ini. Saya tidak berpikir saya bisa bergabung dengan mereka. Jika ada kesempatan untuk memilih, saya bersedia untuk kembali ke sekolah. Saat dia mengatakan itu, air matanya terus menetes dan dia tersedak. Sebenarnya saya sudah menerima surat penerimaan magister dari Universitas Tokyo. Tapi, hanya saja situasinya benar-benar tidak memungkinkan saya untuk terus belajar. Charlie bertanya padanya, kapan kelas akan dimulai? Bess menjawab, September. Oke. Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, sudah takdir bahwa kau dan aku bertemu, terlebih lagi. Sudah 2 kali, aku pasti akan menyelesaikan urusanmu hari ini. Tiren melihat bahwa Charlie sangat arogan, dan langsung mencibir. Apa lelucon? Dia menandatangani nama perusahaan saya dalam warna hitam dan putih, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Dia pergi? Ada banyak orang yang ingin mengambil seseorang dari perusahaan saya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Gerard berkata tanpa sadar saat ini, Tiren, kamu berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Putra tertua dari keluarga Lee. Bukankah dia mengambil seorang wanita darimu sejak awal? Kamu? Ketika Tiren mendengar ini, dia langsung menjadi marah, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan marah. Waktu itu tidak dihitung. Waktu itu aku, yang memberinya wajah. Gerard mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, apapun yang Anda inginkan. Kamu adalah bos, apapun yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan. Pada saat ini, sekretaris masuk lagi. Ketua, ada sekelompok orang di lantai bawah yang ingin bertemu denganmu. Dan yang di kepala mengatakan nama keluarganya adalah Hong. Tiren tertawa, haha. Tuan Hong ada di sini. Jangan biarkan orang menunggu, unda mereka. Gerard memberinya tatapan kasihan, dan berkata dengan serius, Tiren, menyesal sekarang, mungkin sudah terlambat. Berhenti bicara omong kosong. Tiren berkata dengan marah, sekarang kamu ingin memohon untuk anak itu? Sudah terlambat.
Bab 4667. Gerard mengangguk dan berkata tanpa daya kepada sekretaris, "Oke, tolong biarkan dia naik." Pada saat ini, Tyrion mendorong kacamatanya tanpa rasa takut. Dan segera mengambil beberapa langkah ke depan tanpa sadar. Menurutnya, selama Jairo tiba, dia tidak akan terkalahkan hari ini. Sisanya hanya menyaksikan siksaan Wade bermarga ini untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Namun, dia sedikit terkejut bahwa Charlie masih duduk di sofa dengan sangat santai. Dan dia tidak gugup sama sekali, seolah-olah tidak ada yang mengkhawatirkannya saat ini. Dan Gerard, yang ada di samping, hanya duduk di sofa saat ini. Dia sangat ingin menarik Tyrion, tapi sayangnya, pria ini akan jatuh dari tebing tanpa menyadarinya. Dia mati-matian meraih salah satu tangannya dan menariknya ke atas terlebih dahulu. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menebas tangannya. Ini benar-benar memaksanya untuk melepaskan, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Segera, Jairo bergegas masuk secara agresif dengan lebih dari selusin batang merah berbunga ganda. Saat pintu terbuka, Jairo mengenakan topeng tebal, yang sedikit mengejutkan Tyrion. Tapi dia masih mengenali bos empat naga secara sekilas. Jadi, dia segera pergi menemuinya, memujinya, "Tuan Hong, kamu akhirnya di sini." Jairo meliriknya, dan kemudian berteriak keras. "Orang bodoh macam apa yang berani bersikap kasar pada Tuan Wade?" Tyrion terlalu bersemangat, dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Dia tanpa sadar menunjuk ke belakang kepala Charlie dan berkata, "Emer Hong, itu dia." "Ya, dia." Setelah berbicara, pikirannya tiba-tiba menjadi pendek, melihat kosong ke arah Jairo, dia bertanya, "Tn Hong, apa yang baru saja kamu katakan?" "Wade." Emer menyeberang. Pada saat ini, Charlie berdiri, berbalik untuk melihat Jairo, dan tersenyum, "Tuan Hong, kita bertemu lagi." Ketika Jairo melihat Charlie, kakinya tiba-tiba menjadi lemah. Saat matanya bertemu, pikiran pertamanya adalah berlutut. Karena Charlie benar-benar terlalu menakutkan, apapun alasannya hari ini. Itu selalu lebih baik untuk berlutut terlebih dahulu dan menunjukkan penyerahannya. Namun, baru setengah jalan dia bereaksi, dan dia berpikir, "Aku kalah, ini tidak benar. Kali ini saya datang ke sini, bukan untuk menentang Charlie. Saya datang ke sini untuk mendapatkan kesan yang baik di depannya. Apa yang aku takutkan?" Begitu dia memikirkannya, dia melihat ke arah Tyrion, menamparnya dengan keras, dan melepaskan kacamatanya. Segera, dia meraung dengan marah, "Sialan Tyrion Yang, di mana Anda memiliki keberanian untuk menyinggung Tuan Wade? Kamu berani bertengkar dengan Tuan Wade? Saya benar-benar merobek malam makam leluhur keluarga yang Anda. Jika menurutmu nenek moyangmu dari siapa kamu meminjam keberanian?" Tyrion tidak pernah bermimpi bahwa orang yang dia panggil akan benar-benar menggerakkan tangannya ke arahnya tanpa sadar. Jadi, dia menutupi wajahnya dan berkata, "Tuan Hong, apa maksudmu? Aku datang kepadamu, dan aku memintamu untuk membantuku berurusan dengan Wade yang bermarga itu. Mengapa kamu memukuliku?" Jairo bergegas dan mengangkat tangannya dan tamparan lain memukulnya kembali lagi dan lagi. Dan kemudian mengambil keuntungan dari langkahnya yang goyah dan terbang dan menendangnya ke tanah. Tyrion menjerit kesakitan lagi dan lagi, tetapi Jairo mengabaikannya dan menginjak dadanya, dan berkata dengan tegas, "Tyrion, kamu benar-benar memakan nyali macan tutul yang ambisius." 4. Tn Wade seperti orang tua baru bagi saya. Anda ingin membiarkan saya berurusan dengan dia. Apa yang kamu cari, kematian? Tyrion tidak peduli dengan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, dan dia langsung tercengang. Beri dia 8 otak lagi, dan dia tidak akan pernah membayangkan bahwa segala sesuatunya akan berkembang sampai titik ini. Dia merenung dengan panik, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Bukankah itu Wade asisten perusahaan pelayaran? Saya bisa mengerti itu, Gerard. Anjing tua itu memujinya, tetapi dia hanya ingin menyusulnya. Saluran menghasilkan lebih banyak uang, tetapi mengapa Jairo melakukannya untuknya? Selain itu, Jairo ini tidak takut pada apapun di sini. Dia bahkan mengatakan bahwa bocah lelaki berusia 20-an itu adalah orang tuanya yang terlahir kembali. Apa asal-usul anak ini? Bab 4668. Memikirkan hal ini, Tyrion buru-buru menangis dan berkata kepada Jairo, "Tn Hong pasti salah paham.
Saya telah mengenal Anda dan bekerja bersama selama bertahun-tahun. Dan kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini, tidak peduli apa bedanya? Aku melempar milikku. Jairo memarahi dengan marah, dan menginjak lagi, langsung menghancurkan tulang rusuk Tiren. Dan berteriak dengan dingin, saya memperingatkan Anda Tiren, Anda bukan teman saya di sini. Jairo ini di sini bukan lagi Jairo di masa lalu. Dan Jairo yang sekarang tidak suka ditemani Balimatard sepertimu. Ini juga berkat Tuan Wade, cahaya terang kehidupan, yang menunjukkan tempat yang tepat untuk saya pada waktunya. Arah terbaik, jika tidak, aku hanya akan dibawa lebih jauh dan lebih jauh oleh kalian Balimatard. Setelah itu, dia menatap Charlie, mengepalkan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat. T.N. Wade, terima kasih telah membiarkan saya tidak tersesat. Kalau tidak, mungkin saya akan menjadi kerabat orang-orang dengan kotoran semacam ini. Charlie tidak menyangka drama Jairo akan begitu penuh dengan pertunjukan. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Tuan, Hong layak menjadi sosok veteran? Siapa yang sudah lama berkecimpung di industri hiburan? Itu benar-benar membuatku kagum. Jairo tahu bahwa Charlie sebenarnya sedang mengolok-oloknya. Tapi dia juga bisa mendengar Charlie. Tidak ada kebencian dalam kata-kata ini kecuali lelucon. Tampaknya keputusan dan tindakannya hari ini benar-benar tepat. Jadi, dia segera bertanya, Tuan Wade, apa yang akan kamu lakukan dengan sampah ini? Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak memikirkannya, saya hanya datang ke perusahaan Tuan Liu untuk duduk hari ini. Saya tidak berharap dia mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Dan juga memanggilmu, menurutmu bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Jairo berseru tanpa ragu-ragu, karena Balimatard ini menyinggung Tuan Wade. Dia tidak bisa dibiarkan di dunia untuk mengganggu suasana hati Tuan Wade. Saya akan membawanya pergi dan memasukkannya ke dalam freezer daging beku penyelundupan saya setelah dibuang. Bawa ke luar negeri untuk menghadapinya, pastikan tidak ada yang melihatnya hidup-hidup. Kata-kata Jairo jelas bukan lelucon, dia benar-benar tega membunuh Tiren. Setelah kejadian kemarin, Jairo benar-benar mengerti. Apa artinya menjadi seseorang yang berada di luar dunia? Dan ada surga di luar langit. Dengan latar belakang Master Charlie dari Cataclysmic Front. Berapa banyak 4 naga tidak cukup bagi front ini untuk menancapkan gigi di antara rahangnya. Karena itu, dia segera ingin memahami satu hal. Apakah dia bisa hidup di masa depan? Apakah dia hidup dengan baik atau tidak? Dia tidak harus bergantung pada orang lain selain Charlie. Karena itu, hanya ada satu pikiran di benaknya sekarang. Artinya, untuk memuaskan Charlie tidak peduli apa, selama dia bisa puas. Dia tidak peduli siapa yang dia sakiti atau bunuh. Dia dan Tiren memang memiliki persahabatan selama bertahun-tahun. Tapi dia sendiri telah berada di dunia dan tahu apa artinya menggunakan satu sama lain dan bermain di tempat kejadian. Selama Tiren bermanfaat baginya, dia pasti akan menahannya dan menutupinya. Tetapi begitu dia benar melawannya dan dia memiliki kesalahannya sendiri, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Dengan kata lain, jika membunuhnya dapat ditukar dengan keuntungan yang lebih besar untuk dirinya sendiri, maka dia tidak akan ragu-ragu atau berpikir dua kali dengan cara apapun. Ketika Tiren mendengar ini, seluruh orang langsung ketakutan dan terpencar. Ketakutan tak berujung membanjiri hatinya, dan otot-otot sfinkternya mengendur seketika. Dan genangan cairan kuning jingga segera keluar dari bawah pantatnya. Mewarnai karpet putih salju di kantor Gerard menjadi bagian yang mencolok. Gerard tertegun untuk sementara waktu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap. Karpetku, karpet yang aku beli seharga 1,8 juta HKD. Saat ini, Tiren tidak bisa lagi memikirkan kencing di celananya. Anak tua yang sudah dewasa berteriak ketakutan, Tuan Hong! Maafkan saya, Tuan Hong. Bab 4669. Melihat Tiren menangis dan memohon belas kasihan, ekspresi Jairo sangat jijik. Namun, dia diliputi kesenangan. Sepertinya perjalanan hari ini adalah perjalanan yang tepat. Setelah kejadian ini, perasaan Charlie terhadapku pasti akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk mengungkapkan sikapnya lebih jauh. Jadi, dia menginjak Tiren dan berkata dengan dingin, Tiren, kamu menyinggung Tuan Wade. Yang jauh lebih serius daripada menyinggung saya. Jangan salahkan saya karena kejam. Tapi salahkan dirimu karena memprovokasi orang yang tidak seharusnya terprovokasi. Tiren hampir pingsan,
dia benar-benar tidak tahu dari mana Charlie ini berasal. Untuk membuat Jairo berbalik melawannya tanpa ragu-ragu, dan dia terus mengatakan bahwa dia ingin membunuhnya. Selain itu, dia mengenal Jairo dengan sangat baik. Orang ini kejam dan kejam. Ketika dia mengatakan bahwa dia akan membunuhnya, dia tidak hanya membicarakannya, sangat mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru menatap Charlie, menangis dan memohon. T.N. Wade, aku menyinggungmu karena aku tidak mengenalmu. Tolong lepaskan aku. Charlie melambaikan tangannya, kamu tidak berbicara dengan nada ini tadi. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk berpura-pura menjadi anak yang baik? Tyrion tersedak, Tuan. Wade, aku baru saja dibutakan. Untungnya, meski tersesat dan tahu cara kembali. Tolong abaikan pengalamanku. Charlie berkata dengan ringan, saya adalah orang yang makan keras dan tidak lunak. Jika kamu bisa menjaga gayamu sekarang, aku masih bisa menghormatimu sebagai seorang pria. Aku tidak menyangka kamu akan dikalahkan begitu cepat, dan kamu tidak bisa menunjukkan kekejaman barusan, itu benar-benar mengecewakan. Setelah itu, dia berkata kepada Jairo, orang ini akan diserahkan kepadamu. Apa yang baru saja Anda katakan? Saya pikir metode itu bagus, mari kita lakukan dengan cara ini. Jairo mengertakkan gigi dan berkata, Tuan. Wade, jangan khawatir. Aku pasti akan menangani masalah ini dengan indah dan tidak pernah membiarkan siapapun di luar mengetahuinya. Begitu Tyrion mendengar ini, seluruh tubuhnya ketakutan. Dia tahu bahwa jika Jairo benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jadi dia dengan cepat berkata, Tuan. Wade, jika saya mati, semua orang di Hong Kong tahu bahwa saya berada di kantor Gerard. Setelah hilang, bahkan jika Gerard melompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa mencucinya. Tolong lihat wajah Gerard dan lepaskan aku kali ini. Jairo berkata tanpa berpikir saat ini, T.N. Liu, Anda tidak perlu khawatir tentang kejadian ini. Begitu terungkap, aku akan menugaskan pengikut untuk disalahkan. Pokoknya, tidak ada hukuman mati di Hong Kong. Masalah besarnya adalah saya akan memberikan lebih banyak pensiun. Jika saya meningkatkan pensiun menjadi 10 atau 20 juta dolar Hong Kong, beberapa anak buah saya akan lebih dari bersedia. Tyrion menatap Gerard dengan cepat, dan menangis, Gerard. Kamu dan saudaraku bertengkar. Gerard, kamu tidak bisa mati tanpa menyelamatkanku. Gerard. Tolong bantu saya dan mohon belas kasihan Tuan Wade. Gerard. Gerard berkata dengan marah, aku baru saja menyuruhmu untuk tidak menonjolkan diri. Kamu tidak mendengarkannya. Jika Anda berhenti lebih awal, Tuan Wade mungkin tidak akan mempermalukan Anda. Tapi masalah ini ditangani oleh Anda dengan sangat buruk. Bagaimana Anda bisa meminta saya untuk bersyafaat untuk Anda? Tyrion memohon, sekarang kamu seperti ini setelah bertahun-tahun menjalin hubungan, kamu tidak bisa hanya melihatku mati. Gerard tidak bisa tidak merasa sedikit kasihan ketika dia melihat dia menangis. Seperti yang dikatakan Tyrion, mereka berdua sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Dan memang benar Gerard tidak tahan jika harus mati. Bab 4670. Jadi Gerard ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi masih berkata kepada Charlie, Mr. menyeberang. Orang ini dilahirkan untuk menjadi sombong, ditambah dia tidak menderita kerugian selama bertahun-tahun. Jadi dia tidak bisa melakukan sesuatu dengan otaknya dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Tetapi seperti yang dia katakan, dia telah menjalin hubungan dengan saya selama bertahun-tahun. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya mati, dan aku ingin kamu mengangkat tanganmu dan membiarkannya hidup. Charlie mencibir, dia berlari ke arahku dan berpura-pura menjadi begitu besar. Jika aku seperti ini dan sekarang maafkan dia, di mana kamu meletakkan wajahku? Gerard buru-buru berkata, Tuan. Wade, aku tidak bermaksud membiarkanmu berhenti menyelidiki kesalahannya. Saya hanya berharap Anda mengubah cara investigasi, setidaknya menyelamatkan nyawanya. Tyrion juga mengangguk cepat dan memohon, ya, Tuan Wade? Selama Anda bisa menyelamatkan saya dari kehidupan seekor anjing. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang apa yang kamu ingin aku lakukan. Mengatakan, Tyrion buru-buru berkata, Tuan. Wade, saya bisa membayar untuk menebus kesalahan. Anda hanya perlu mengatakan berapa banyak. Charlie mencibir, bukannya aku meremehkanmu, ada banyak orang yang ingin menukar uang agar aku terbuka. Tapi kamu pasti yang termiskin di antara mereka. Setelah berbicara, Charlie bertanya dengan sedikit jijik,
berapa nilai pasar perusahaan Anda? Tiren ragu-ragu berkata, hampir 3 miliar dolar Hong Kong. Charlie berkata dengan jijik, dikonversi ke dolar AS, itu hanya 400 juta dolar. Sejujurnya, tidak cukup bagi saya untuk menancapkan gigi. Sebagai tambahan, saya memperkirakan bahwa semua aset Anda bertambah hingga 1 miliar dolar. Sekarang, tanyakan pada Jairo kondisi apa yang dijanjikan Herman Zhong kemarin sebagai imbalan atas pengampunan. Herman Zhong? Seru Tiren, lalu menatap Jairo dengan kagum, menunggu jawabannya. Jairo berkata dengan angkuh saat ini, katakan, Herman berjanji kepada Tuan Wade kemarin bahwa dia akan membayar total 10 miliar dolar AS sebagai kompensasi dalam 10 tahun ke depan. 10 miliar dalam 10 tahun? Dalam dolar AS? Jairo tercengang, katanya tanpa sadar. Herman ini memiliki total kekayaan bersih 10 miliar dolar AS. Bagaimana dia bisa setuju untuk memberikan begitu banyak uang? Jairo menampar Tiren dengan kekuatan ganas di wajahnya ketika dia naik. Pada saat yang sama, dia berkata dengan mengutuk, rumput. Apakah kamu pikir aku bercanda di sini? TN Liu ada di sana kemarin, jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Tiren buru-buru menatap Gerard yang ada di sampingnya, matanya penuh dengan konsultasi. Gerard mengangguk perlahan dan menghela nafas. Tiren, apa yang dikatakan Tuan Hong benar, 10 miliar dolar dalam 10 tahun, tanpa kelembaban. Tiren hanya merasa tenggorokannya sangat kering, menelannya dengan susah payah, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan waktu. Meskipun dia tidak percaya pada perilaku Jairo, dia tidak meragukan apa yang dikatakan Gerard. Sebelum dia tidak percaya apa yang dikatakan Gerard, dia menderita kerugian besar. Sekarang, setiap kata yang dia katakan kepadanya adalah dari lubuk hatinya. Dia berpikir dalam hati, sayang sekali dia dibutakan oleh lemak babi barusan, dan saya tidak mendengarkan orang ini. Kata-kata baik dari teman untuk membujuk saya, dan sekarang menyesalinya, sudah terlambat. Namun, masih ada satu hal yang dia tidak bisa mengerti. Seberapa besar Charlie ini? Supaya Herman bisa berjanji membayar 10 miliar dolar AS sebagai kompensasi selama 10 tahun? Jika Herman membayar 10 miliar untuk menyelesaikan masalah, lalu berapa banyak uang yang harus saya bayar? Saya jauh dari sekaya Herman. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Gerard menatap Charlie dan memohon. TN Wade, saya tahu secara alami dia salah jika Anda tidak merasakan dendam. Beri dia kesempatan untuk menebus kesalahanmu, dan biarkan dia hidup. Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, hidup apa yang kamu inginkan dariku untuk menyelamatkannya? Hah?